Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahda, NIM 123074040. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Bank Sentralan dan OJK dengan tema Sistem Keuangan Syariah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem keuangan syariah. Pasti kalian udah tidak asing lagi kan dengan sistem keuangan syariah itu. Saya akan memaparkan sedikit dari apa itu sistem keuangan syariah. Tentunya, sistem keuangan syariah itu berdasarkan dari prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Sistem ini berbeda ya dengan sistem keuangan konvensional. Mungkin di sini ada sedikit saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip dasarnya. Yang mana di sini ada larangan riba, bagi hasil, risiko bersama, transparansi dan etika Islam. Nah, larangan riba itu sistem keuangan syariah yang melarang riba atau bunga karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan ekspekulatif. Kalau bagi hasil itu sendiri, sistem keuangan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, yang mana keuntungan tersebut dan kerugian tersebut dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat, antara pihak satu dan pihak kedua. Dan ada juga risiko bersama. Risiko bersama di sini yaitu hukum keuangan syariah yang menekankan pentingnya berbagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak itu tadi antara pihak pertama dan pihak kedua. Sedangkan transparansi itu sendiri yaitu keuangan syariah yang menekankan pentingnya transparansi dalam semua transaksi keuangan. Sedangkan etika Islam itu keuangan syariah yang berdasarkan pada etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bersama antara dua belah pihak. Nah, kita masuk kepada instrumen keuangan syariahnya. Di sini ada beberapa jenis yaitu seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, sukuk, dan qard hasan. Mudharabah itu sebuah kontrak yang mana suatu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian dan manajemen. Serta musyarakah itu sebuah kontrak yang mana dua atau lebih pihak bergabung untuk melakukan usaha bersama. Sedangkan ijarah itu sebuah kontrak sewa-menyewa yang mana satu pihak menyewa aset kepada pihak lain dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Dan qard hasan di sini yaitu sebuah pinjaman tanpa bunga yang diberikan dengan niat baik. Maksud dari niat baik itu maksudnya memberikannya itu dengan secara ikhlas, dengan tanpa hambatan atau secara paksaan dari kedua belah pihak, antara pihak satu dan pihak kedua. Dan ada juga yang disebut dengan lembaga keuangan syariah, yaitu ada bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Bank syariah itu sendiri adalah sebuah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan asuransi syariah itu sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kalau lembaga keuangan mikro syariah itu sebuah lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah. Serta ada juga kelebihan sistem keuangan syariah, yang mana di sini ada stabilitas, keadilan, perubahan ekonomi. Yang disebut dengan stabilitas itu adalah keuangan syariah lebih stabil karena tidak berdasarkan pada spekulasi dan bunga apapun dan dari pihak manapun. Kalau keadilan itu, sistem keuangan syariah menekankan keadilan dan transparansi dalam semua transaksi keuangan dengan secara adil
tanpa adanya ketimpangan dari kedua belah pihak tersebut. Kalau pertumbuhan ekonomi itu, sistem keuangan syariah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena mendorong investasi dan kewirausahaannya. Yang pastinya ada juga tantangan sistem keuangannya, ya kan? Di sini ada tantangan regulasi, tantangan pengetahuan, dan tantangan infrastrukturnya. Yang disebut dengan tantangan regulasi itu, sistem keuangan syariah masih belum memiliki regulasi yang jelas dan standar. Maksudnya itu masih belum jelas antara pihak satu dan pihak kedua gitu. Jadi bisa disebut dengan memiliki regulasi yang tidak jelas atau tidak pasti gitu. Kalau dari segi pengetahuan, tantangan sistem keuangan syariah masih terbatas di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan masyarakat yang zaman-zaman sekarang gitu kan. Dan infrastrukturnya itu adalah sistem keuangan syariah yang masih belum lengkap dan belum terintegrasi dengan sistem keuangan global di zaman sekarang. Nah, dari penjelasan tadi saya itu bisa disimpulkan bahwa dalam keseluruhan sistem keuangan syariah adalah sebuah sistem keuangan yang berdasarkan dari sistem-sistem atau prinsip Islam dan menekankan keadilan, transparansi, serta stabilitas. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk mengembangkan sistem keuangan syariah menjadi lebih kuat dan efektif. Mungkin cuman itu penjelasan dari saya, sedikit gitu, tapi mungkin bisa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.